Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan Sabtu malam Ahad yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1440 Hijriah atau tanggal 9 November 2014 ini, atas izin Allah, atas nikmat yang memberikan kepada kita berupa iman, Islam sehat, dan nikmat kesempatan ini banyak umur, kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilm. Mudah-mudahan yang tangkap perjalanan kita, datangnya kita, hadirnya kita di mushola ini selalu bersama dengan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan kita sampai ke mushola ini Allah bayar, Allah beliau ganti, itu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada saudara-saudara kita, suri tauladan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para istrinya, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah mudah-mudahan kualitas umatnya yang tetap istiqomah di jalan yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhirat nanti serta uzma dari beliau akan diberikan kepada kita semua atas izin Allah, dan kita semua bisa dikumpulkan bersama di telaga Allah, di surga Allah, di bawah pimpinan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan sahabat yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan malam hari ini kita ambil tema adalah atharakum, yaitu bekas-bekas jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Tema ini saya ambil dari surat Yasin ayat ke-12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami pula yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu yang akan dikumpulkan dalam kitab itu dari Allah. Jangan sekalian yang Allah muliakan, dalam ayat itu ada tertulis wa atharahum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Apa maksud atau makna wa atharahum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan? Kita bisa merujuk kepada kitab tafsir, salah satunya kitab Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsir dijelaskan wa atharahum mengacu kepada hadis Nabi yang berbunyi idza matabnu adam, atau idza matabnul insan. Ya, ada matabnul adam, ada matabul insan. In qata amaluhu ila min salasin, sedekatun jariyah, aw ilmin yang tafawdi, waladun soleh yadkhula. Kata Nabi di sana, idza matabnu adam, apabila anak Adam ya meninggal, atau idza matabnul
insan, apabila manusia meninggal, inqata amaluhu, maka akan putus semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafawudu, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yad'ulah, yang senantiasa beribadah kepada Allah, termasuk mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi yad'ulah di sana ya beribadah kepada Allah, termasuk di dalamnya mendoakan kepada kedua orang tuanya. Inilah yang di dalam tafsir dikatakan wa'al-tarakum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Yaitu 3 inilah yang akan menjadi jariyah, amal yang terus-menerus mengalir sampai hari kiamat, ketika 3 ini dilakukan oleh manusia. Jadi ketika dia masih hidup, pahala yang mengalir, termasuk ketika sudah meninggal pun pahala ini terus mengalir. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah yang mengalir. Apa yang mengalir sedekah jariyah itu? Yaitu sedekah yang diberikan dan bisa bermanfaat untuk banyak orang dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ini amal jariyah, sedekah jariyah. Ya, contohnya misalnya kita bersedekah kipas angin. Ya, kipas angin ini dipakai oleh jamaah musola, dipakai untuk setiap melakukan ibadah sholat berjamaah, maupun dipakai untuk majelis ilmu. Selama itu dipakai untuk kegiatan kemaslahatan, maka jariyah itu, amal jariyah itu terus mengalir kepada yang bersedekah. Ya, ini. Dan seandainya ya suatu ketika kipas angin ini dipakai lagi, diganti sama AC, apakah hilang? Tidak. Bekas-bekas jejaknya yang pernah dirasakan oleh sekian banyak orang itu dengan manfaat kipas angin itu siapa saja. Seandainya di dalam majelis ilmu, di dalam taklim, ya dipakai oleh sekian banyak orang, dan sekian banyak orang itu ada di antaranya mereka yang menjadi dai, menjadi penyeru, yang menyampaikan kebenaran. Maka selama orang itu menyampaikan kebenaran, karena dulu pernah ngaji, dalam keadaan dia merasa nyaman, dalam merasa sejuk, nggak kegerahan, maka pahala ini terus untuk mengalir. Ini sama seperti karpet juga begitu. Berapa banyak orang yang sudah memakai karpet itu, berapa banyak anak-anak kecil yang ngaji, yang akhirnya dewasa, dia menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah itulah jariyah yang terus-menerus mengalir. Begitu pula sebaliknya, kalau kita beramal ternyata itu banyak dipakai untuk mudarat. Ya misalnya kita siapkan tempat untuk anak-anak muda ini ya, mohon maaf, misalnya fasilitas untuk anak-anak muda mau nongkrong misalnya, lalu diberikan fasilitas yang bagus, yang enak, tapi ternyata anak-anak muda menyalahgunakan tempat tersebut, ya, menyalahgunakan tempat tersebut, ya dipakailah untuk perbuatan-perbuatan yang durhaka kepada Allah. Nah ini, nah si pembuatnya juga pada saat akan menyumbangkan, dia juga tahu ini, ya, anak-anak muda yang disana pun bukan artinya bukan mereka lebih banyak untuk masyarakat, hanya sekadar untuk nongkrong saja, fasilitas untuk nongkrong, maka itu pun dosa jariyah yang terus mengalir. Makanya disinilah yang kembali dikatakan amal jariyah dan dosa jariyah. Lalu yang kedua, ilmu yang terkau
mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Barang siapa yang memberi teladan atau contoh perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Wassalatu Rasul. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ada dua hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan di sana barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya. Hadis ini jelas sekali. Kalau kita mengajak orang, kita menyampaikan kebenaran, lalu kemudian orang yang kita sampaikan kebenaran tersebut mengikutinya, menjalankannya, bahkan mengamalkannya, istiqomah, maka kata Nabi di sini, ya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi orang yang pernah kita sampaikan kebenaran, dia mendapatkan pahala, dan pahala mereka pun itu didapatkan oleh orang yang pernah menyampaikan, mengajak kepada kebenaran tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ini ya. Dan banyak kebenaran banyak. Bisa juga dengan kita menyampaikan di forum, atau kita bisa menasihati sahabat kita, teman kita, atau jika kita bisa menyampaikan melalui media sosial. Ya, media sosial kita sampaikan kebenaran, lantas orang melihat kebenaran tersebut, kemudian dia mengikutinya, kemudian dia menjalankannya, maka selama dia menjalankannya itu dia mendapatkan pahala, dan kita juga yang menyampaikan yang mendapatkan pahala. Ya, jadi bukan hanya para guru, para penceramah, para dai, para ustaz, ya, para khotib, bukan hanya itu. Tapi kita ingatin saudara kita juga, teman kita. Misalnya, minum jangan diri, makan jangan diri, gitu, misalnya. Lalu itu setelah itu nggak melakukan itu. Dia setiap makan atau minum dia sambil duduk. Ya, selama Iki melakukan itu, ya kita yang menasihati tadi kepada Iki, ya, itu mendapatkan pahala. Iki mendapatkan pahala, orang yang menyampaikan pun mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala Iki. Itu nasihat. Ya, jangan tangan kiri, ya, jangan sambil diri, misalnya. Itu nasihat. Ya. Atau kita juga memberikan nasihat kepada yang lain. Yuk, ajan kita akan sholat maghrib yuk. Ya, lalu pada main bola di depan, berhenti. Kita sholat dulu, misalnya. Nah, ternyata mereka mau dengerin, dan akhirnya mereka setiap kali ada ajan, mereka sholat berjamaah, ya, dengan waktu yang sesuai dengan ajan yang ada di musola ini. Nah, selama mereka sholat berjamaah, ya, datang ke masjid, selama itu juga pahala kita mendapatkan pahala yang mengalir dari mereka yang istiqomah untuk sholat berjamaah. Itu, ya. Jadi melalui tausiah pun, nasihat pun, perkataan baik pun, itu menjadi jariah. Atau melalui medsos tadi, itu jariah. Sebaliknya, ketika kita menyeru kepada keburukan, menyampaikan keburukan, kemudian
dijalankan oleh orang tersebut dan sampai sekarang masih dijalankan, itu akan menjadi dosa jariah. Ya, apakah itu melalui ceramah, apakah itu melalui nasihat, pesan, ya atau ajakan. Yuk, mau nggak gue kasih tahu kepada yang bagus? Ya, macam bagus. Akhirnya dia senang datang ke tempat ini terus. Karena itu tempat durhaka, tempat maksiat. Maka selama orang itu melakukan pekerjaan maksiat tersebut, dosa jariahnya terus mengalir kepada orang yang menyuruh yang mengajak. Ya, begitu pula memakai informasi. Di sana ada tuh tempat baru bagus kayak gini-gini untuk nongkrong-nongkrong. Wah, di sana pokoknya bagus, semua enak adalah. Saya cakap di sekolah, pokoknya macam-macam lah begitu. Akhirnya dia tergoda untuk melihat ke sana. Dan setelah ke sana dia terbenam dalam kehidupan dunia dan lupa ya akan akhirat. Ya, ketika ada panggilan Allah tiba, dia tetap terbenam di dalam dunia tersebut. Nah, itu menjadi dosa jariah. Ya. Lalu hadis yang kedua, ini berbicara tentang bilal, perbuatan. Kalau tadi dengan perkataan, dengan tulisan, perkataan tulisan sama ya, hampir sama. Makanya Muslim diingatkan oleh Nabi, al-Muslim man salima min lisani wa yadi. Muslim itu selamat dari lisan dan tangannya. Jadi lisan dan tanganku hampir sama kekuatan hukumnya. Seperti seorang laki-laki yang mentalak istrinya, saya pegat kamu, ya, dengan dia WA, ya, dengan medsos, ya, saya pegat kamu, itu sama, ya, sama kekuatan hukumnya. Nah, begitu pula kalau itu yang di atas, ya, antara lisan dengan tangan sama. Makanya tadi, ya, tausiah atau melalui medsos itu menjadi bisa jadi amal jariah, bisa menjadi dosa jariah. Ya. Nah, sementara yang hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ahmad, barang siapa yang memberi teladan contoh perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut serta dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, hadis yang diriwayatkan Ahmad ini yaitu dengan perbuatan kita memberikan contoh yang baik, orang ikuti, maka selama orang ikuti kebaikan yang kita contohkan, pahala itu akan terus mengalir. Ya, ini baru dengan contoh. Kita nggak pakai ngomong, ya, nggak pakai ngomong, langsung dengan contoh perbuatan aja. Ya, kita tiap hari, ya, datang subuh ke masjid, sholat ke masjid, orang melihatin, oh rajin bener, ya, ketua DKM masjid pagi-pagi, bulan, orang melihatin, lantas warga pada ngikutin, ya, jamaah pada ngikutin. Nah, dengan perbuatan kita itu diikuti oleh jamaah, diikuti oleh warga, maka selama jamaah atau warga itu menjalankan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Termasuk juga ya ibu-ibu muslimah memberikan contoh waktu nggak ngomong dengan busana muslimah yang syar'i, busana muslimah menutup aurat yang syar'i, lalu ibu-ibu lainnya ikutin, bajunya bagus, itu benar-benar syar'i, bikin di mana ya, saya pengen kok yang baju kayak gitu. Akhirnya ibu-ibu yang lain ikutin, dia memakai baju syar'i tersebut. Nah, selama dia melakukan atau menjalankan, mengikuti apa yang dilakukan oleh si ibu tersebut, maka pahala itu terus mengalir, ya, mengalir kepada si ibu tersebut dan tidak mengurangi pahala bagi yang memakainya sampai hari kiamat. Ini sebagai contoh, ya. Jadi baru dengan perbuatan doa, perbuatan dengan akhlak yang baik, perkataan dan perbuatan yang baik, orang ikutin,
Misalnya lihat ya, ada orang laki-laki ini benar pakai anti misalnya, orang pada ikutin gitu kan, pada ini kan menyerupai wanita, ya, akhirnya orang ikutin juga, maka selama itu juga dosa jariah terus mengalir, ya, terus mengalir, ya, atau juga contoh-contoh keburukan yang lainnya. Ya, maka itu kalau kita pernah dengar ada seorang artis yang dulunya membuka aurat, kemudian dia hijrah menutup aurat, dia menyampaikan kepada fansnya, dia menyampaikan kepada yang mengaguminya, dikatakan tolong ya, apabila masih ada di YouTube saya, masih ada Instagram saya, masih ada foto-foto saya yang berbau jahiliyah, tolong dihapus ya, atau jangan dilihat ya. Saya nggak mau itu menjadi dosa jariah bagi saya nanti di hadapan Allah. Ya, itu udah salah satu sebagai pelepasan diri di hadapan Allah. Tolong jangan ikutin saya. Apa yang pernah saya lakukan dulu jangan diikuti. Jangan ya kau ikut menjalankannya, jangan. Nah, ini berlepas diri pada Allah. Nah, untuk itulah di sini, di dalam perkataan perbuatan dalam kita juga pinter, pandai, memilah-milah, memilih-milih. Jangan sampai nanti orang mengikuti kita. Bukan hanya orang lain, anak kita pun kalau mengikuti dari akhlak orang tuanya, kalau itu kebaikan, maka menjadi jariah yang mengalir. Tapi ketika dia mengikuti kejelekan yang ada pada orang tuanya, sifat buruk yang pada ada orang tuanya, maka itu pun menjadi dosa jariah. Misalnya bapaknya udah waktu subuh masih di rumah aja, masih tidur aja, anaknya ikut tidur juga. Nah, itu jadi dosa jariah yang mengalir. Itu yang paling gampang contohnya ya. Paling gampang contohnya ya. Tapi ketika bapaknya datang ke masjid subuh-subuh, anaknya ngikutin, itu menjadi amal jariah ya, tanpa harus ngomong lagi ya. Nah, yuk kita masjid ya, subuh gitu kan. Nah, itu tanpa ini anaknya ngikutin, jadi amal jariah ya. Tapi kalau kita sebagai orang tua mencontohkan yang kurang baik, misalnya udah aja masih di rumah aja, tidur aja gitu ya, ntar dulu ya, kalau di rumah anaknya ngikutin ya, dan akhirnya anaknya nggak senang untuk datang ke masjid atau musola melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini juga bisa menjadi dosa jariah. Lalu yang ketiga, waladun soleh yadullah, anak yang soleh yang beribadah kepada Allah. Inilah cita-cita kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa memiliki anak yang soleh dan solehah, sehingga mereka menjadi jariah yang terus-menerus mengalir sampai hari kiamat. Mereka sholat, pahalanya sampai kepada kita, mereka pun tidak dikurangi pahalanya. Bulan Ramadan mereka puasa Ramadan, pahala Ramadan juga sampai mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala puasa Ramadan mereka. Mereka bersedekah juga pahalanya mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi setiap ibadah kebaikan yang mereka lakukan itu mengalir kepada kita sebagai orang tuanya, ketika kita punya anak yang soleh dan solehah ya. Begitu pula sebaliknya, kalau anaknya toleh sama ya, dosanya itu pun mengalir kepada kedua orang tuanya. Makanya lah ini anak sebuah investasi yang sangat mahal. Untuk itulah kenapa Allah katakan dalam surat 4 ayat 9, mohon sedekahnya 4 ayat 9, 4 ayat 9.
mengambil Quran. Ya. Jadi investasi itu mahal. Allah ingetin sama kita agar kita menyiapkan generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah. Yaitu kuat akidah, kuat akhlak, kuat ilmu, kuat ibadah, kuat fisik, kuat psikis, kuat ekonomi. Ya, di sini dalam surat 4 ayat 9. Dengan kekuatan akidah yang dimiliki oleh anak kita, dengan kekuatan akhlak yang dimiliki oleh anak kita, dengan kekuatan ilmu yang dimiliki anak kita, dengan kekuatan yang dimiliki anak kita, kekuatan ibadah yang dimiliki anak kita, kekuatan fisik, kekuatan psikis, dan kekuatan ekonomi, maka ini akan menjadikan anak kita menjadi anak yang kuat. Dan kita ingat target yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang tua. Bagaimana anak kita itu harus menjadi anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini dalam surat 31 ayat 14. Mohon saudara bagi 31 ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyakitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Allah berfirman di Quran, untuk mendapatkan bekas jejak yang ketiga ini, yaitu anak yang soleh dan solehah, maka Allah perintahkan kepada kita bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak yang anis kurli wali daya, anak yang beriman kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, bersyukur kepada Allah itu taat kepada Allah, ikut kepada Rasulnya tentunya. Dan wali-walidain, bersyukur kepada orang tua, artinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Itulah anak yang soleh, yaitu anak yang taat pada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana agar kita menjadikan mereka seperti itu? Inilah yang menjadi tanggung jawab orang tua, memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak, sehingga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak yang taat pada Allah dan Rasulnya, anak yang selalu ketika diperintah Allah dan Rasulnya ayyaqulu sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Ya kan, itu di ayatnya, inna makana walil mu'minina idza du'ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ada ucapan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, apabila disuruh diajak dipanggil untuk ikut perintah Allah dan Rasulnya, ayyaqulu, senantiasa mereka mengatakan sami'na wa ata'na, saya dengar ya Allah, saya taat ya Allah. Inilah yang kita harapkan, anak-anak kita selalu dengar dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia menjadi generasi muda, menjadi pemuda-pemuda, kita juga berharap apa yang Allah katakan di Al-Kahfi ayat 13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu, sesungguhnya mereka pemuda yang beriman bi rabbihim, kepada Allah. Mereka menjadi pemuda yang beriman kepada Allah. Wa zidnahum huda, dan Allah menambahkan daripada petunjuknya kepada pemuda tersebut, selalu berada dalam bimbingan wahyu.
Ini yang kita harapkan, anak-anak kita menjadi anak yang soleh, bahkan menjadi fisyatun amal berdiri, menjadi pemuda yang beriman kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Kita tahu surat 17 ayat 23 dan 24, mereka tidak pernah membantah kepada orang tuanya, mereka tidak pernah menyakiti orang tuanya, mereka selalu berkata yang baik kepada orang tuanya dan melakukan sesuatu yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Dan ini perlu perjuangan, untuk menjadikan mereka anak yang soleh dan solehah. Kalau ibu sebagai madrasah, sebagai guru sekolah pertama bagi anak-anaknya, kalau seorang ayah, dia tidak ada di setiap saat, tapi selalu ada di waktu yang tepat. Ini sehingga anak kita benar-benar jadi anak yang soleh-solehah. Ayah sibuk, tapi dia selalu ada di saat, di waktu yang tepat. Ketika dibutuhkan oleh anak, ketika diperlukan oleh anak, ya, maka dia hadir pada saat itu di depan anaknya. Ini yang menjadi hal yang penting. Maka itulah kembali, ya, pengajaran, pendidikan, pengajaran kepada anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh-solehah seperti yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang itu nanti bisa dilihat di surat 31 ayat 12 sampai 19. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat, ya, bahasanya dalam hadis ini amal jariah dan dosa jariah. Kalau kita pernah kita lakukan dengan kajian kita yang balasan kepada orang-orang soleh, yang hadisnya waktu itu cukup lama nih, di papan tulis dihapus, ya, di mana di situ dikatakan Allah berfirman, aku persiapkan hambaku yang soleh, ganjaran yang tidak terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik oleh hati manusia. Dan yang dimaksud itu oleh para ulama adalah surga Firdaus, ya. Jadi ketika kita menjalankan amal kebaikan tadi, apakah sedekah jariah, apakah ilmu yang bermanfaat, apakah menciptakan menyiapkan anak yang soleh-solehah, maka balasan dari Allah SWT adalah surga. Dan surganya yang kamu tahu yaitu surga Firdaus. Kalau orang sudah diberi ke surga Firdaus, mereka nggak mau keluar. Ya, surat 14 ayat 107, 108. Boleh dibaca? Surat 14 ayat 107, 108. Silakan. 108. Nah, 18 ayat 107, 108. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Allah berkata di Quran, jelas ya, surga Firdaus disediakan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ketika mereka sudah di dalamnya, Allah katakan khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Mereka mau keluar. Kenapa nggak keluar dari surga Firdaus? Karena apa yang mereka inginkan, apa yang mereka minta, semua sudah dipenuhi. Yang Allah katakan di 41 ayat 31. Surat 41 ayat 31. Boleh dibaca? Sampai ayat 31. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat.
Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Allah berkata dalam Al-Quran di ayat 31-nya surat Al-Fussilat, di akhir ayat tersebut ada tertulis walakum fiha ma tastaqi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya surga kamu akan peroleh apa yang kamu minta dan apa yang kamu sukai. Jadi apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta udah ada. Ya, apa yang kita pengenin udah ada semua. Yang pasti kalau udah dipenuhi kebutuhan lancar ke semua, ngapain harus keluar lagi? Ya, sama hal misalnya di PIK semua udah tersedia, kita di rumah udah tinggal datang semua tanpa bayar gitu kan. Ya, mau pesan apa datang ke rumah nggak bayar lagi nih. Ya, perusahaan GoFood datang nggak bayar. Ya, kemudian juga apa namanya Pak DKM yang PPS Semua fasilitas. iya, semua fasilitas ada, nggak mau keluar. Ya, pengen lihat Eropa udah ada miniaturnya, tinggal pakai 3 dimensi ada. Ya, tadi nggak pakai bayar lagi, udah pokoknya dipenuhi semua. Ya, maka nggak mampu, apalagi di surga. Yang kita juga tahu di sana baru pengen aja udah ada, baru pengen, nggak pakai pesan lagi, udah ada. Ya, dan juga mau berenang juga kolamnya kolam apa? Iya, kayak Kus bilang bukan? Kalau hutan ada kolam susu, Ya, apa yang kita inginkan ada semua. Makanya pantas tadi la yabuna amal malah. Mereka nggak mau keluar dari surga itu, nggak mau keluar. Orang udah enak. Nah inilah balasan bagi Allah, dari Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang yang beramal soleh. Itu yang di surat 3 ayat 113, 114 kan itu ya, di ayat itu. Pernah kita bahas kan? Balasan untuk orang-orang yang soleh yang pertama adalah orang yang yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman sama Allah dan hari akhir. Yang kedua wa ya'muruna bil ma'ruf, selalu mengajak kepada kebaikan. Ini dia. Yang kedua nih, kita selalu mengajak menyuruh kepada kebaikan, maka dapatnya adalah pahala yang kata Allah dalam instruksi, ya, ganjaran yang tidak terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum pernah terpetik oleh hati manusia, yaitu surga Firdaus. Jadi begitulah kembali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang dikatakan Allah ya di dalam surat 36 ayat 12 khususnya wa atharukum, jejak atau bekas langkah yang kita tinggalkan ini menjadi sebuah perhatian yang serius bagi kita, concern yang serius bagi kita, apalagi di antara kita yang juga berumur sudah di atas 40 tahun, sudah di atas 50 tahun, sudah di atas bahkan 60 tahun, bahkan 70 tahun ya Pak Rusdi, ya. Maka kita cobalah, ya, ibadah spektakuler yang Allah tawarkan ini yuk kita lakukan. Pertama tadi sedekah jariyah gitu ya. Apa yang bisa kita berikan agar itu bisa menjadikan sedekah jariyah? Di masjid, di mushola ini banyak kok. Kesempatan itu ada. Tinggal dipilih yang mana gitu kan. Bisa. Ya. Beliin spidol juga bisa jadi sedekah jariyah. Bisa. Iya. Atau juga dikata kayaknya harus pakai AC. Nah, bisa istilahnya, ya. Iya bisa kayak gitu kan, amin ini ya. Amin. Kode-kode. Kode kan. Yang kedua juga tadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Gak mesti harus ceramah, gak mesti. Ya kita bisa juga dengan ingetin orang loh, ingetin teman kita, ingetin anak kita.
ikutin saudara kita, tetangga kita, ya, keluarga kita, tanpa harus ceramah di forum, di podium, atau juga melalui medsos. Tapi jangan sampai salah, kalau medsos ini harus ekstra hati-hati. Jangan setiap kali ada berita share ya. Gak taunya kita share itu adalah nilai keburukan yang akhirnya menjadi dosa jariah. Mesti kita lihat dulu, ya, mesti kita pahami dulu, pelajari dulu. Ini kira-kira nilainya ada nggak ketika saya kirim kepada teman-teman saya, sahabat saya, ya. Ayo kan bisa dilakukan sebagai ibadah spektakuler dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita untuk lakukan. Lalu yang ketiga, ini yang menjadi pekerjaan yang bisa dikatakan ekstra, ya, terutama juga yang masih punya anak-anak yang kecil atau baru ingin mempersiapkan punya anak, ya Om ya. Iya. Nah ini bagaimana itu tadi menjadi anak-anak yang tangguh, bagaimana menjadi anak-anak yang fityatun amanah birobihim, pemuda yang beriman nanti kepada Allah, ya, begitu menjadikan anak yang soleh-soleha, maka jadikanlah anak itu orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang menjadi fokus kita, ya, untuk bisa mendapatkan ibadah spektakuler. Karena ini terus-menerus mengalir sampai hari kiamat, ya, ketika kita meninggal pun terus-menerus mengalir, ya. Dan juga tadi Allah jaminkan, Allah berikan balasan yang terbaik, yaitu surga Firdaus. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Sabtu malam ini. Mudah-mudahan walaupun baru sepotong yang kita kaji dari surat 3 ayat 12, yaitu al-Asrarun, tapi mudah-mudahan kita bisa ambil pelajarannya, ya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Mohon ampun saya kepada Allah, mohon maaf kepada semuanya. Benar dari Allah, jangan ragu. Salah dari saya pribadi dan juga saya karena Allah, saya minta maaf dan saya ucapkan syukur jazakallahu khairan. Terima kasih atas fokus dan perhatiannya dalam kesempatan kajian malam hari ini. Semoga keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, saya serahkan pada Kak Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.